kepuasan kerja. Nah, sikap didefinisikan oleh Robbins pada tahun 2007 sebagai pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, terhadap objek, individu maupun peristiwa. Nah, hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. Yang kedua yaitu kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja adalah penilaian atau cerminan dari perasaan pekerja terhadap pekerjaannya. Nah, hal ini tampak dalam sikap positif pekerja terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan pekerjaan. Dampak kepuasan kerja ini perlu dipantau dengan mengaktifkannya pada output yang dihasilkan. Untuk selanjutnya yaitu komponen-komponen yang membentuk sikap. Di antaranya ada 3. 1. Komponen kognitif, yaitu berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip atau yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Nah, yang kedua yaitu komponen afektif atau melibatkan perasaan atau emosi. Nah, yang ketiga yaitu komponen konatif atau kecenderungan yang bertindak, berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Kenalkan, nama saya Tri Wilujeng, NIM 1861178. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama yaitu tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Karyawan lebih menyukai pekerjaan yang memberikan mereka peluang untuk menggunakan skill dan kemampuan mereka. Yang kedua adalah gaji. Gaji merupakan remunerasi finansial yang diberikan oleh karyawan yang dipandang sebagai sesuatu yang adil dalam organisasi. Dan berikutnya adalah peluang untuk mendapatkan promosi dalam jenjang karir. Maksudnya di sini adalah perusahaan akan mendapatkan kestabilan moral karyawan karena promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi daripada posisinya sebelumnya. Nama saya Ahmad Amanul Hamid, NIM saya 1861266. Saya akan menjelaskan teori-teori kepuasan kerja. Yaitu 1. Teori perbandingan intrapersonal, yaitu teori kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu merupakan hasil dari perbandingan atau kesenjangan yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya dari pekerjaan dan yang menjadi harapannya. 2. Teori keadilan atau equity theory. Seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi. 3. Teori 2 faktor atau two factor theory. Prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Sekarang mengatasi ketidakpuasan kerja karyawan. Untuk itu yang dapat dilakukan perusahaan antara lain dengan pendekatan umum, yaitu 1. Mengadakan pengkajian mendalam apa saja faktor-faktor eksternal karyawan yang mempengaruhi kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kinerja. 2. Melakukan kajian kekuatan dan kelemahan perusahaan dilihat dari penerapan sistem manajemen sumber daya manusia kaitannya dengan strategi bisnis, termasuk dalam hal analisis pekerjaan dan beban kerja karyawan. 3. Melakukan perbaikan fungsi-fungsi MSDM mulai dari fungsi rekrutmen dan seleksi karyawan, program orientasi, manajemen, pelatihan, dan pengembangan penempatan karyawan, manajemen kompensasi, dan manajemen karir. Sekian dari saya.